Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, hari ini Jumat tanggal 31 Oktober 2025. Saya Agustinanto dan Mas Roy Suryo sedang berada di Terminal 3 Gate 10 Keberangkatan internasional mau ke Sydney. Ya, Mas Roy, mau ngapain di sini? Ya, insya Allah ini mengemban amanah dari rasa keingintahuan masyarakat terhadap yang selama ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi teman-teman di channel Kajian Online. Roy Suryo kini sudah tiba di Australia dalam pelariannya untuk menghindari penangkapan Polda Metro Jaya. Seperti kita ketahui teman-teman, beredar isu desas-desus yang menyebut bahwa Roy Suryo ini berusaha kabur atau menghindari penahanan penangkapan. Dan rupa-rupanya hal itu sudah terjadi, terbukti. Jadi buat teman-teman yang kemarin penasaran apakah benar Roy Suryo ini kabur ke Australia, hari ini kita sudah mendapatkan informasi langsung A1 di mana Roy Suryo diketahui sudah tiba di Australia. Informasinya kita dapat dari kanal YouTube Refli Harun, dan di mana ini Roy Suryo menyebutkan secara langsung dirinya kabur ke Australia untuk mendapatkan bahan informasi tambahan, karena ya dirasa kalau di Indonesia sudah mentok, sudah tidak bisa lagi mendapatkan bukti untuk memperkuat testimoni atau tuduhan-tuduhannya soal ijazah Pak Jokowi dan juga Wakil Presiden Gibran Rakeraka. Nah, usut teman-teman, kenapa Roy Suryo baru kali ini ke Australia ketika Polda Metro Jaya mengumumkan akan melakukan gelar perkara penangkapan tersangka kasus ijazah. Ini kan menarik. Apakah Roy Suryo memang tak mau nggak mau itu ditangkap di penjara, atau mungkin Roy Suryo memang ingin mencari ya sampel data-data baru? Padahal ya di Indonesia sendiri sudah terbantahkan berbagai tuduhan Roy Suryo, sudah dibantah baik itu oleh Barreskrim, Lab Forensik, UGM, sudah membantah semua tuduhan-tuduhan atau klaim yang dilakukan Roy Suryo. Nah, kita nggak akan panjang lebar teman-teman, pembukaannya kita nggak akan panjang. Nah, kita mending langsung saja lihat bagaimana ini reaksi Roy Suryo ketika ini sudah sampai di Australia. Apa yang akan dilakukan Roy Suryo? Apakah benar Roy Suryo ini memang kabur? Dan bagaimana ini reaksi dari Interpol? Apakah kepolisian akan segera melakukan penahanan? Kalau misalnya Polda Metro Jaya sudah mengeluarkan surat penahanan Roy Suryo. Kita bakal simak informasi selengkapnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, hari ini Jumat tanggal 31 Oktober 2025. Saya Agustinanto dan Mas Roy Suryo sedang berada di Terminal 3 Gate 10 Keberangkatan internasional mau ke Sydney. Ya, Mas Roy, mau ngapain di Sydney? Ya, insya Allah ini mengemban amanah dari rasa keingintahuan masyarakat terhadap yang selama ini disebut-sebut sebagai pendidikan masa kecil, bukan masa kecil ya, masa remaja Gibran. Ketika katanya mendapatkan surat kelulusan ya yang kemudian disetarakan dengan SMA. Padahal yang ada di Sydney itu, kata beberapa yang ada di sana, kata Pak Iksan Katonde dan kawan-kawan itu adalah itu bukan setingkat dengan SMA. Itu hanya matrikulasi, hanya Nah, daripada hanya bertanya-tanya kemudian suudon saja, kami berangkat ke sana. Kita pastikan secara langsung dari titik perimeter UTS itu, dari University Technological Sydney itu, apa sebenarnya yang terjadi pada pendidikan yang ada di UTS, University Technological Sydney, yang dulu disebut sebagai INSERS UTS itu. Jadi kita mau napak tilas ya? Kita napak tilas sekaligus fact finding ya. Kita mencari fakta yang apa yang ada kita sampaikan nanti, tidak kita kurangi, tidak kita tambahi, dan kita berdasarkan semua bantuan juga dari teman-teman yang ada di sana. Terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah ada di Australia sekarang. Terus ini dong, kaosnya dulu, jaketnya. Oh iya, nah ini penting banget. Nama saya ada di sini, dan inilah yang penting banget. Jadi ada Forum Diaspora Indonesia. Sama. Ini sekjen kalau lain. Ini elitnya kalau sekjen itu. Yang ngurusin. Terus belakangnya yang penting nih. Belakangnya penting banget nih. Oh, tuh ya.
Nah, itu Oke. yang bisa disampaikan nanti kami akan laporkan kembali Betul. kalau udah landing di Sydney. Di Sydney, di Bandara Internasional Sydney. Oke. Jadi nanti ini juga atas kerjasama dari Forum Diaspora Indonesia. Ya. Dan karena semua ini untuk tanah air Indonesia, kita juga akan berangkat pakai maskapai internasional. Dan ini ekonomi loh ya. Bukan Garuda, tapi ekonomi loh, nggak Ya, bisnis. bukan. Karena ini nggak ada bohir. Nggak ada. Nggak ada bohir. Kita bayar Jadi kita sendiri. sendiri. Ya, Oke, terima kasih semuanya. Sampai jumpa nanti kami di Sydney akan bikin laporan lagi. Siap. Ya, Mas Roy. Oke. Bismillah kita berangkat ya. sebentar Terima lagi kasih ya. seluruh masyarakat Indonesia yang Ya. sudah ikut membersamai dengan doa. Oke. Insya Allah kita akan sampai di sana nanti dan Oke. sampaikan laporannya. Assalamualaikum Oke. warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Sabtu 1 November 2025. Saya dan Mas Roy sudah ada di rumahnya Pak Iksan Ratuande. Terima kasih ya Pak Agustinanto dan Mas Roy Suryo sudah berada di kota Sydney dan kami dari masyarakat Indonesia di kota Sydney menyambut beliau dan sekarang lagi di rumah saya untuk lunch siang ini ya. Oke, udah sambil disiapin menunjukkan misi-misi berikutnya. Oke, itu disiapin langsung di sana tuh. Oke. Saya, Nah, ini Pak Husni. Ya, sahlan wasalan. ini mana Presiden Oke. ada yang ketuanya Pak Elko. Oke, belakangan gongnya beliau nanti. Iya. Oke. Silakan. Nah, Profesor Ji. Ini putranya Pak Iksan itu. Luar biasa. Ya, kita siap bantu Mas Roy untuk melancarkan Siap. penelitiannya. Oke, alhamdulillah. Mas Roy. Siap, alhamdulillah sudah sampai. Salam bukan hanya untuk semua yang sudah membersamai, tapi juga untuk para termul yang ada di sini. Good post. Oke, Pak Dirman. Terima kasih Mas Agus. Oke. Ada komen apa? Selamat datang Oke. pada Ustadz Agus dan Mas Roy. Siap. Oke. Pak Yus. Assalamualaikum. Selamat datang Mas Roy dan Mas Agus. Siap. Lanjutkan perjuangan. Ayo siap. 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 Thank you. Nah, ini gongnya sekarang. Ketua Panitia. Pak Elvo Satria. Silakan, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, selamat datang Mas Suryo dengan Pak Agus. Siap. Ya, setelah perjuangan yang kita hadapi dalam mencari kebenaran dan hari ini alhamdulillah semuanya berjalan lancar, tidak satu halangan yang berarti. Sudah sampai di sini sekarang di rumah. Alhamdulillah. Dan mulai besok akan kita mulai perjuangan kita untuk mencari titik kebenaran. Semoga acara kita, agenda kita yang kita caranya ini diridhai hendaknya oleh Allah SWT semata-mata untuk mencari kebenaran demi tegaknya keadilan di negara Indonesia. Amin. Makasih Pak Elvo, Ketua Panitia acara FDI Sydney Meet with Mr. KRMT Dr. KMRT Roy Suryo Noto di Projo. Masya Allah. Tunggu informasi berikutnya dari tim FDI yang sekarang ada di kota Sydney. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi saya sekarang sudah berada di bekas ya, bekas gedung yang dulu disebut sebagai Insert Language Center atau disebut sebagai Insert UTS, yang sekarang sudah menjadi, kalau tulisan ada di situ adalah 187 Thomas Street atau bahkan di sini ini 187 Thomas Street Auditorium ya. Dan di sini dulu pernah yang namanya Fufu Fafa. Nah, ini Fufu Fafa ya. Itu katanya ada di sini dulu Fufu Fafa ya. Sekarang dia sudah jadi badut dunia. Nah, ini badut media ya gitu. Jadi saya khusus menggunakan kaos ini untuk mengenang apakah dulu memang ada seorang yang mengambil pendidikan di sini. Dan katanya hanya 6 bulan. Dan tidak main-main ya. Kita abadikan dengan peralatan profesional ya untuk kemudian nanti secara detail ya kita pastikan dan kita cocokkan dengan orang yang bisa menceritakan apakah benar dulu ini gedungnya. Jadi terima kasih rakyat Indonesia yang sudah membersamai dengan doa dan saya sudah sampai sini. Nah, sekarang ini ada bersama kita ini Nah, Pak Iksan. Nah, ini luar biasa. beliau nih. Nah, Pak Iksan ini. Iya, Selamat siang Indonesia. betul. Oke. Saya sekarang bersama Mas Roy Suryo. Pak Iksan dulu pernah ngantar orang kayak gini nih. Pernah ngantar orang semirip itu. Semirip ini. Mirip gambar itu ya. Oke. Kalau dulu namanya nggak Puput Pak, bukan Puput Pak. Bukan buku bapak Dulu dulu. namanya Cibra. Iya. Tapi pernah dia pakai buku bapak. Ya,
Nah, nanti kita turun dari mobil, Oke. dari pinggir jalan dia foto, dan Oke. terus kita menuju Queen Victoria Building. Ya. Oke. Ya. Jadi ini adalah napak tilas ya Pak Iksan ya. Ya, Napak betul. tilas Pak Roy, Pak Ya. Iksan dan Ya, Saya. ini Ya. bagus ini, Pak. hari Sabtu Betul. tanggal 1 November 2025 di Insert Language Center. Ya, Bekas Dulunya. gedungnya, bekas gedungnya, gedungnya bekas gedungnya. Insert Center, Itu alamannya tuh, 187 ada. Thomas Sekarang Street jadi- Auditorium, 187 Thomas Thomas Street. Atau ada di sini Abbey College, Abbey College. di Australia. Oke. Abbey College Australia. Oke. Ya. Ya, barangkali Nggak itu. bisa lari ya udah, saya putar dengan detail udah. Jadi terima kasih Pak Iksan sudah diajak ke sini. Luar biasa. Beliaulah dulu yang ngajak Gibran tahun 2018 ke tempat ini ya Pak Iksan ya, tempat ini ya. Oke. Oke. Makasih. Baik, terima Assalamualaikum kasih. warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat RH sekalian, ini saya bertemu Mas Roy Suryo Ya. yang besok katanya mau ke Australia, mau ke Sydney untuk melakukan verifikasi terhadap status UTS insert atau insert saja dari Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka. Silakan Mas diupdate sedikit. Ya, jadi ini barusan selesai acara di head to head ya CNN. Ya tadi kebetulan, nah ini supaya kalau nyambungnya acara tadi ke sini. Ini tadi yang saya tarik gajah. Apa artinya gajah? Gajah itu nggak ada ijazah. Oke. Ya, nah, jadi insya Allah lusa ke UTS Insert dan di sana akan ketemu dengan diaspora Indonesia yang mereka semuanya membantu ya untuk fact finding ya bagaimana dulu ketika katanya dalam tanda kutip tahun 2006 itu yang orang namanya Gibran Raka Buming Raka itu lulus ya. Padahal jelas betul Pak Iksan Katonde mengatakan bahwa Gibran itu pernah mengaku pada dirinya ketika dia mengemudikan kendaraan, Gibran itu hanya 6 bulan dan tidak lulus. Oke. Ya, nah, jadi itu kami pastikan besok dan otomatis kalau nanti gajah ada nggak ada ijazah. Oke, tapi Nggak satu ada lagi, ijazah Mas. Di sana, ya berarti dia tidak lulus SMA. Mas Ya. Roy, ini orang curiga, ini Mas Roy ke Australia ini dana dari mana ini? Oh ya dana pribadi tuh, emang saya siapa? Ya, mau kemana aja kan kita manusia merdeka. Kayak saya dulu lah. Gitu. Oke. Bebas merdeka kemana-mana. Oke, Ya, mau last- ke Singapura, mau ke Australia, terserah kita. Oh, nanti ke Singapura juga? Nah itu ada waktunya sendiri nanti. Oke, closing statement Mas. Ya, jadi moga-moga seluruh rakyat Indonesia akan mendapatkan jawaban jelas karena ini dibantu oleh seluruh orang-orang dari FBI ya, Forum Diaspora Indonesia, dan doakan saja kita akan bongkar fakta bahwa memang benar. Jadi sebenarnya adalah Gibran itu tidak pernah lulus SMA dan ada upaya untuk pemufakatan jahat dari KPU menyelamatkan dia dengan membuat pasal 18 di Undang-Undang nomor di peraturan KPU, keputusan KPU nomor 19 tahun 2023 bahwa nggak ada ijazah SMA bisa asal pakai ijazah S1. Itu konyol banget. Saya mengutip statement dari Ngarso dalam Sri Sultan Hamengkubuwono X pada Rembuk Kebudayaan kemarin ya pada saat Hari Sumpah Pemuda, semua itu harus urut, harus tertata. Mau luar negeri harus pakai kebudayaan atau harus pakai syarat-syarat yang ada di Indonesia atau Jawa. Jadi sekali lagi doakan semua berjalan lancar dan sampai jumpa di Refli Harun Channel pada saat live atau pada saat direct from Sydney. Oke. Ya, sobat RH sekalian nantikan ya live from Sydney, Australia with Mas Roy Suryo. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya teman-teman, barusan kita sudah melihat itu apa ya kalau misalnya saya sebut pengakuan Roy Suryo. Kenapa alasannya Roy Suryo kabur ke Singapura? Ya mungkin kalau misalnya barusan kita dengar ya ingin mengusut soal ijazah Mas Gibran. Ini kan berbeda teman-teman dengan apa yang dituduhkan di awal saat ya yang bersangkutan Roy Suryo itu menuduh bahwa Pak Jokowi menggunakan ijazah UGM palsu. Nah, kenapa sekarang tiba-tiba berpindah ke Wapres Gibran? Padahal kan ya yang pertama ini soal gugatan ijazah juga belum selesai. Kenapa langsung loncat ke tema yang lain? Ini berarti menunjukkan memang
ya Roy Suryo sudah mentok kalau ijazahnya Pak Jokowi. Jadi mulai lagi cari lahan-lahan baru untuk menguak ya ijazahnya Wakil Presiden Gibran Raka. Kita tentu berharap Roy Suryo bisa kooperatif, karena kalau misalnya sudah ditetapkan menjadi tersangka, maka Roy Suryo mau tidak mau harus ditahan untuk yang mempermudah proses penyelidikan. Kalau Roy Suryo kabur ke Australia kan ini cukup sulit untuk diselidiki. Alhasil ya kepolisian juga harus mengarahkan Interpol untuk menangkap Roy Suryo dan juga kawan-kawannya. Saya bakal update terus perkembangannya. Karena itu teman-teman, jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya biar gak ketinggalan informasi menarik lainnya dari Kajian Online. Tulis pendapat kalian di kolom komentar, kita bakal diskusikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.